Halo anak-anak. Oke, baik ya. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan tentang tugas kita yang minggu lalu. Nah, ini ternyata tidak terasa sudah 1 minggu. Nah, tapi Bu sedikit kurang begitu yakin kamu sudah mengerjakan atau tidak. Nah, jadi baik jika memang masih bingung akan tugas yang sudah Ibu berikan, nanti coba kamu buat seperti ini ya. Jadi yang perlu kamu kerjakan sebenarnya simple ya. Jadi nanti buat di kertas folio dari apa yang sudah Ibu jelaskan satu persatu. Kamu hanya menunjukkan peta-petanya. Dari penjelasan itu kamu tinggal menunjukkan ini loh petanya, ini loh petanya. Seperti itu jadi kesannya ya. Nah, jadi buat pertama-tama itu di kertas itu ya seperti ini, tulis dulu jenis-jenis petanya. Lalu kamu uraikanlah nanti berdasarkan kriterianya masing-masing. Jadi di sini terlihat satu berdasarkan isi, ya kan? Nah, kemudian berdasarkan isi kemarin kita sudah tahu ada 3 peta umum, ya. Peta umum, peta korografi, dan peta topografi. Nah, jadi langsung peta umum. Langsung peta umum itu terbagi kan ada 3 peta dunia. Nah, langsung kamu tempel lah petanya. Nah, ini lebih kurang ya. Jadi peta dunia nampak seluruh benua sama wilayah samudra. Boleh cari bentuk gambar peta yang lain ya selain yang ini. Oke. Nah, kemudian berikut peta korografi. Nah, peta korografi kemarin banyak sekali Ibu jelaskan itu, mau per benua boleh ya. Udah dengar saja apa yang Ibu jelaskan. Sampai korografi yang paling terkecil boleh. Nah, Ibu suruhkan cuma satu-satu gambar saja mewakili ya. Nah, jadi terserah bervariasi ya, bukan berarti ini contoh saya kasih begini lalu kamu buatnya begini juga. Tidak ya, boleh yang lain. Nah, kemudian lanjut peta topografi. Topografi itu kan mengenai relief. Nah, ternyata peta topografi itu ya seperti ini. Ya, jadi nampak garis-garis konturnya, garis-garis yang menunjukkan perbedaan tinggi, ada interval ya, ketinggian dari satu bentangan yang satu dengan bentangan yang lain. Nah, model peta topografi itu ya seperti ini. Nah, jadi kamu tinggal tunjukkan ini dia topografi. Nah, lalu selesai itu peta umumnya. Nah, selain peta umum ada berdasarkan isinya peta khusus atau tematik. Nah, kemarin sudah Ibu katakan itu kan berdasarkan tema-tema ya. Jadi 1 ataupun 2 tema. Nah, jadi biasanya akan terlihat dari judul. Dari judul bisa ketahuan kalau isi dari peta tersebut tentang apa yang digambarkan. Nah, jadi seperti ini peta sebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Jadi yang terlihat ya peta mengenai flora dan fauna yang mau diinformasikan. Oke? Nah, jadi ya terserah mau kamu cari peta persebaran industri, peta barang tambang, dan lain sebagainya. Itu terserahmu masing-masing. Yang penting tunjukkan satu bentuk petanya itu seperti ini begitu. Nah, kemudian lanjut. Tadi berdasarkan isi, kedua berdasarkan bentuknya, ada peta datar, ada peta timbul. Peta datar ya sudah kemarin udah dijelaskan, ada yang dibuat di kertas, di kanvas, pokoknya dia berkaitan dengan bidang datar ya, tentang apapun itu yang digambarkan, yang penting di bidang datar. Dan gambarnya pun datar gitu, tidak ada tekstur ya, seperti biasa ya, seperti yang tadi juga, yang di atas itu tergolong peta datar juga. Nah, lalu peta timbul, nah akan terlihat itu peta timbul itu nampak teksturnya ya, teksturnya dia lebih kasar. Nah, jadi ada juga kadang dibuat seperti kayak maket gitu ya. Nah, itu lebih kelihatan lagi. Nah, tapi kalau seperti ini, inilah dia. Jadi nampak teksturnya. Jadi kelihatan mana dataran tinggi, mana daerah pegunungan, mana dataran rendah. Walaupun memang dibantu juga dengan warna ya, karena warna juga ada maknanya. Oke, selesai itu. Lalu yang selain peta datar, peta timbul, ada peta digital. Yang kemarin kita katakan itu contohnya seperti Google Maps ya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Yang lain nanti boleh kamu cari bentuk yang lainnya. Oke, lalu selesai berdasarkan bentuknya. Lanjutlah yang ketiga berdasarkan sumber datanya. Ya, ada peta dinamis, ada peta statis nanti. Nah, dengarkan penjelasan Ibu kemarin, yang Ibu jelaskan itu ya udah kamu tinggal cari aja gambar contoh petanya yang mana. Nah, ini kebetulan peta persebaran kawasan transmigrasi. Transmigrasi itu kan dia dinamis, data-datanya setiap tahun atau setiap pada saat
dilakukan pemindahan penduduk dari pulau terpadat ke pulau yang renggang, itu kan belum tentu setiap waktu jumlah yang dipindahkan itu sama. Jadi kan berubah-ubah. Jadi itu tergolong ke dalam peta dinamis. Nah, ini terserah mau transmigrasi atau contoh lain pun boleh ya. Peta kepadatan penduduk pun boleh. Kepadatan kan nggak tetap. Ada kalanya nanti ya tahun atau 2 tahun yang berikutnya berbeda. Jadi itu disebut peta dinamis yang sifatnya berubah datanya ya. Oke, baik. Ini stasioner ya. Ini dari yang Ibu jelaskan pun dari yang dijelaskan kan bisa tahu juga ya. Ini contohnya peta jenis tanah. Ini statis ya. Relatif lama berubah tapi datanya nggak berubah-berubah ya. Nah, jadi contoh lain apa kemarin? Ya, bisa kamu dengarkan kembali lah ya. Nah, ini sekarang berdasarkan skalanya. Nah, ini sudah tahu lah ya, ada peta kadaster, peta skala sangat besar, lalu peta skala besar, skala sedang, kecil, sangat kecil ya. Nah, ini contohnya kalau yang kadaster itu. Ini kelihatan di sini peta gambar bidang pengukuran ya, pengukuran. Bidang tanah hasil pengukuran. Nah, ini nampak jalan apa ini, jalan Mustofa, jalan apa. Jadi ukurannya lebih wilayahnya relatif kecil, jadi ukuran yang digambar mencakup lebih jelas ya. Nah, ini yang skala besarnya kemarin kan mulai dari Ibu katakan kelurahan, kecamatan sampai kota ya. Terserah mau yang mana kamu dapat gambarnya ya. Ini kota Jambi. Oke, jadi kamu boleh cari. Nah, kemudian ini skala sedang, ini sudah kategori provinsi. Skala kecil itu boleh pulau. Terserah pulau mana nanti kamu. Well, kemudian peta geografis mau dunia kembali pun boleh, mau hanya benua saja pun kembali boleh. Nah, tapi yang jelas kita tahu kalau peta geografis itu skalanya lebih dari 1 juta. Nah, itu aja ya. Nanti bisa kamu lihat dari skalanya. Oh, ini berarti termasuk ke dalam geografis atau apa ya. Nah, begitu seterusnya. Lanjut berdasarkan statistiknya. Ada peta statistik distribusi kualitatif. Nah, ini kebetulan peta persebaran agama. Nah, kelihatan di Indonesia, wilayah agama Islam, agama Kristen, dan lain-lain itu terlihat ya dengan dipakai simbol warna ya. Nah, itu disebut peta statistik distribusi kualitatif. Nah, ini distribusi kuantitatif ya. Ini kebetulan peta curah hujan. Nah, begitu seterusnya, peta dasar dan peta turunan. Nah, penjelasannya dengar kembali lah apa yang Ibu jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Nah, oke, baik, ini beginilah nanti kamu buat. Nah, tentu boleh gambar yang lainnya cari lalu kamu susun secara sistematis. Ya, susun secara sistematis, lebih rapi. Udah, lebih bervariasi gambar petanya. Udah, kemudian jangan lupa tetap kamu buat di paling depan itu identitas dirimu ya, lalu kemudian bidang studi, lalu guru pengampunya. Nah, ini nanti siap-siap salah satunya untuk dikumpulkan sebagai tugas fisik ya. Kalaupun harus kita kumpul nanti LKPD-nya, ya kamu sisip di dalamnya tugas yang mengenai bab 2 ini ya. Nah, oke, jadi ini sudah masuk 1 minggu. Nah, berarti minggu depan harus sudah beres semuanya. Nah, jadi boleh dibuat masing-masing dengan rapi, susun sistematis. Oke, lakukan sekarang. Boleh kamu cari-cari gambarmu dulu dan siap-siap nanti untuk kamu print dan kamu tempel ya. Nah, oke, baik. Selamat belajar buat semuanya.